Masjid Jami An-Nawir Pokojan didirikan pada tahun 1760 Masehi, yang mana pada saat itu didirikan luasnya hanya 500 meter persegi. Kemudian terjadi perluasan dan pemugaran secara besar-besaran pada akhir daripada abad 18 sampai memasuki awal abad 19. Sayyid Abdullah bin Husain Al-Idrus ini adalah salah satu tokoh yang tercatat ya di dalam arsip kami, bahwasanya beliau adalah salah satu dari pewakif daripada Masjid Jami An-Nawir, yang sebelumnya pendahulunya ada beberapa orang yang memang tidak tercatat, ya seperti salah satu tokoh yang memang ada makamnya di depan Masjid Jami An-Nawir yang dikenal dengan makam Babak Kecil. Arsitektur Masjid Jami An-Nawir Pokojan ini mendominasi, yaitu arsitektur kolonialis ya, yang memang nampak seperti bangunan-bangunan sejarah yang ada di wilayah Batavia ataupun di daerah-daerah yang memang saat itu memang nampak daripada tanda-tanda dengan pilar-pilar yang menjulang tinggi. Nah, salah satu daripada tampilan yang terlihat jelas daripada Masjid Jami An-Nawir yaitu tiang-tiang yang memang ketinggiannya sampai 6 meter. Untuk pilar memang yang ada di dalam Masjid Jami An-Nawir, dan itu pun termasuk daripada salah satu yang menjadi catatan sejarah dan daya tarik Masjid An-Nawir itu sendiri, yaitu yang berjumlah 33. Nah, jumlah 33 itu bukan hanya sekedar kebetulan atau dengan maksud biasa, tapi di sini ada maksud terselipkan daripada pemahaman yang berkaitan dengan makna daripada bacaan tasbih, tahmid dan takbir selepas daripada sholat wajib. Untuk pintu-pintu dan jendela-jendela pun itu memasuki daripada makna yang memang memiliki arti sendiri dalam syariat atau dalam agama. Ya, seperti 4 buah pintu utama yang menghadap ke arah selatan, itu yang melambangkan Khulafaur Rasyidin, dan 5 pintu yang mengarah ke timur itu melambangkan daripada rukun Islam, dan 6 buah pintu yang mengarah ke arah barat, ya 6 buah pintu dan jendela. Jadi 4 buah jendela yang besar dan 2 buah pintu yang mengarah ke barat, itu berjumlah 6, itu melambangkan daripada rukun iman, dan 5 buah pintu yang mengarah ke utara itu melambangkan daripada 5 waktu sholat. Benda-benda itu ya masih terawat dan terjaga rapi sampai saat ini. Itu termasuk daripada kusen dan pintu-pintu yang ada di Masjid Jami An-Nawir, dan termasuk juga ada masih sisa lantai yang memang masih kita jaga, dan juga 4 buah lampu tempel yang masih tergantung di dalam ruangan Masjid Jami An-Nawir. Salah satu tempat wudhu ya yang masih menjadi salah satu saksi sejarah peninggalan daripada pendahulu kita, yaitu sumur untuk berwudhu langsung, yang kedalamannya tidak terlalu dalam, hanya kurang lebih 2 meter kedalamannya, dan luasnya itu kurang lebih sekitar 3x4, dan itu memiliki anak tangga yang sampai ke dasar bawah, dan itu menjadi salah satu tempat wudhu yang digunakan oleh pendahulu kita dengan cara mereka masuk ke dalam sumur itu dengan merendam kakinya.
banyak ya. Artinya memang masjid ini pun dikatakan masjid jami ya, masjid jami besar yang memang menjadi sentral dari wilayah bukan hanya di Pekojan sebenarnya, tapi untuk sekecamatan Tambora. Oh, jadi dahulu kalau kita sering dapatkan dan sampai saat ini pun masih ada beberapa orang-orang yang berdomisili atau berwilayah ya, mereka tinggal di luar daripada Pekojan, tapi mereka melaksanakan sholat berjamaahnya tetap di Masjid Jami An-Nawir. Itu salah satu daripada yang membedakan Masjid An-Nawir. Dan yang kedua, Masjid An-Nawir ini memang memiliki daripada ciri khas yang banyak orang mendapatkan rasa yang berbeda ketika ada di dalam Masjid Jami An-Nawir. Terlebih juga daripada masalah arah kiblat, yang memang dalam satu sejarah juga menjadi satu catatan bahwasanya arah kiblat ini telah terjadi perubahan yang memang sebelumnya arah kiblat yang mengarah ke arah barat berubah menjadi ke arah barat laut, agak serong ke kanan, yaitu terjadi daripada peristiwa dua ulama atau dua tokoh besar yang ada pada saat itu. Untuk renovasi belum pernah terjadi, namun untuk merestorasi sudah beberapa kali terjadi. Ya, termasuk baru-baru ini sejak kami sebagai pengurus melakukan restorasi dari tahun 2014. Yaitu kami melakukan restorasi dengan menjaga atau mengembalikan keaslian-keaslian daripada setiap bangunan yang ada di Masjid Jami An-Nawir Pekojan. Seperti lantai ya, lantai ruangan utama, kemudian dinding ya, dinding di ruangan utama itu adalah bagian yang sudah kita lakukan restorasi, dan juga pelapon ya, pelapon yang ada di atas daripada ruangan utama ini adalah sesuatu yang sudah kita lakukan restorasi untuk mengembalikan nilai asli. Alhamdulillah kalau pemerintah ada perhatian hanya sekedar daripada satu waktu momen-momen tertentu, namun tidak ada perhatian-perhatian yang melebihi daripada itu atau perhatian-perhatian yang inti daripada penjagaan atau pemeliharaan setiap bangunan cagar budaya. Jadi perhatian cukup dengan mereka mencatat atau menetapkan bangunan itu sebagai salah satu cagar budaya.